Siap Nut. Ready. Harus bagus nih. Mudah-mudahan. Siap ya. Intro. Tadi latihan kita soalnya bagus banget. Bagus banget. Biasa eksekusi seperti itu. Siap ya. Let's go. Oh happy day, Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus walked all my sins away. Oh happy day, oh happy day, happy day, oh happy day. oh happy day, Tugas gue ringan. When Jesus was, when Jesus was, Jesus walked wash my sins away. happy day. 3 kali lagi. Tadi latihan kita bilang gini. Latihan kita kayak gini. Berhentinya di mana? Gue juga gak tahu. Kan latihan dari tadi gitu. Tadi kayak gini latihan. Oh happy day, oh happy day. Tadi ada yang ada gitu Oh latihan. iya, Sekarang coba. hilang. Hitam. Udah pelan. Ini udah berhenti. Kalau itu bagian enaknya. Sama. Hitam me high. Hai. Kita ini hai kan? Hai. Hai aja lah biar Hai. buka caranya. Jadi Aduh. ini sebenarnya memang tadi latihan kita nggak gitu. Nah, Tadi kita latihan sampai beres. gara-gara Mr. Big nih. Pas keluarnya kok gini-gini terus. Ketemu lagi di rumah Noni. Rumahnya Nodi Dan rumahnya Sony. Yeay. Kali ini kita nggak cuma berdua. Yes. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik. Men. Tumben jarang-jarang ya. Biasanya kan ganteng, dan ganteng. Sekarang kita kedatangan tamu yang cantik. Nah, itu dia kenapa di awal kita nyanyiin lagu Oh Happy Day. Nah, Kalau kita kembali ke tahun 90-an dulu ada film Sister Act. aduh gua masih balita. Ah, seriusan? Masih balita. Balita yang ada di film itu maksudnya? Tapi segede gini. Balita tapi segede gini. Nah, itu pemerannya dulu kalau masih ingat Whoopi Goldberg. Iya, betul. Nah, dan itu keren banget keren ya. banget. Bahkan dibuat juga Sister Act 2 akhirnya. Nah. Saking suksesnya film itu. Betul. Nah, kita udah mengundang Whoopi Goldberg. Hari ini kita ketemu sama Sister X. X apa nih? Hah? Apa? Sister X juga. Sister Act. Sama. Sister Act juga. Kakaknya namanya Tip X. Kita kedatangan sosok Sister Yunita. Ini mungkin di lingkungan anak muda umat Katolik di Bandung sudah cukup familiar. Beken. Beken banget. Karena posisinya Suster Yunita ini Gelandang bertahan. Posisi kan? Betul. Posisi. Betul. Sepak bola. Suster Yunita ini adalah sebagai pengayom pendamping kaum muda. Oh, ya. oke, kita kenalan langsung ya. Halo Suster. Halo juga. Tegang ya? Enggak. Enggak. Suster, jadi diri sendiri aja. Iya. Romo Nana udah jadi diri sendiri. Betul. Romo Elvin udah ya? Udah jadi diri sendiri. Betul. Terus Suster, juga yang udah sangat jadi diri sendiri, bahkan kami berdua jadi bingung. Kami Iya. adalah siapa? Romo Aloy. Romo Alo ya. Kita pengen amnesia. Jadi suster jadi diri sendiri aja. Oke. Yakin? Capcus. Capcus udah keluar satu. Nah, Capcus. ini suster yang dari tadi kalau ngobrol juga banyak bahasa prokemnya. Yes. Ya. Jadi kalau misalkan sepanjang episode ini kalian mengharapkan suster yang bijak, formal. Jalannya lurus. jalannya lurus. Yang ini mego-mego jalannya. Tadi ke studio juga jalannya oleng loh. Iya, benar. Abis dari mana, Sus? Abis pasar baru. Oke, kita langsung ngobrol sama Suster Yunita nih. Suster ini nama lengkapnya siapa sih, Sus, kalau boleh tahu? Nama lengkap saya Ya. Suster Yunita Rahmawati CB. CB. Iya. CB-nya apa?
CB Citra Bunga. Wah. Carolus Borromeus. Oh, itu adalah nama ordo. Iya, betul. Oh, ya. Dan kalau boleh tahu Suster Yunita ini rumahnya di mana sih, Sus? Oh, kalau rumahnya kami sekarang di Biara Borromeus. Oh, Iya, pantesan bawa Di rumah sakit belakang. nih. Iya, betul. Iya. Iya. Barengan kan, satu Bareng. kompleks begitu Iya, kan. satu Mumpung di rumah sakit mau dong imunisasi dong. Bisa? Campak Antigen ya? aja, antigen aja. Campak. Rabies. Nah, ini Suster sengaja kita undang ke rumah Ya. Noni karena konon katanya Suster ini sebagai pendamping kaum muda, betul? Iya, Oke. sampai saat ini. Kesehariannya ngapain aja nih, Sus? Kalau keseharian saya tugasnya di kapel dan pendampingan orang muda. Pendampingan itu gimana sih Sus dalam artian yang mudah kita mengerti nih? Pendampingan. Pendampingan, iya saya mendampingi, menjadi teman, menjadi sahabat, juga menjadi ibu buat mereka. Oh, Iya. bukan nggak selalu di kanan atau kiri ya mendampingi itu ya? Iya enggak, kadang di atas, kadang di bawah. Top. Ada saatnya anak-anak tuh di up, tapi juga ada saatnya di down. atas. Iya, Oh, saya ketika kira dia naik ke pundak anaknya. ya, kalau lagi pijit-pijitan. Lagi capek, iya, lagi capek jadi panitia kan. Panitia Paskah, panitia Natal. dan Kegiatannya lain-lain. banyak nih, Sus, berarti sama anak-anak muda. Iya. Sebelum COVID itu banyak sekali kegiatan. Apa aja tuh? Ada open house, ada welcome party buat anak-anak, juga ada Ladies berbagai night barangkali. kegiatan. Ada. Bukan bar dong. Soalnya Iya. ada opening party, ada apa segala Iya. macam. Siapa tahu ada ladies night ya kan. Ya kalau di awal tahun itu kan biasanya ada anak-anak baru gitu ya. Iya. Oh jauh banget. Awal aku tahun ya. apa nih? Jauh banget ya. Gak apa-apa kan aslinya Papua. Iya. Oh, iya. Bukan. Iya. Iya. terus? Jadi ya itu sebagai pesta penyambutan mereka. Jadi kita rekrut anak-anak, misalnya ada temannya di kampus, ajak yuk. Jadi kalau bisa satu anak itu ajaklah satu teman lagi yang di sana, adik kelas kek, teman kek, pacar kek, is oke. Siapa? Semuanya Katolik atau ada yang non Katolik Iya, juga? semua Katolik. Semua Jadi, Katolik. wadah organisasinya apa sih, Suster? Kalau di Saat sana- si anak-anak muda ini jadi satu nih, wadah organisasinya Kalau apa? di tempat kami itu OMK, OMK. orang muda Katolik, iya. Ya. Tapi yang di kapel di Borromeo. Tetapi itu anak-anak juga. Jadi selain OMK, kita juga ada Legio Maria. Ya anggotanya anak-anak itu. Oke. Ada 5 presidium di tempat kita. Kita aja Indonesia cuma satu presidium. Hai presiden. Satu ya? Presidium. Iya. Nanti disangka Iya. mau makar. Itu ada Legio Maria, ada misinar juga. Misinar. Jadi kalau di tempat lain tuh misinar SMP, SMA, Iya. tempat kita mah anak kuliahan semua. Oh, mahasiswa. gede-gede. Iya, udah gede-gede. Bahkan ada yang kuliah anak satu ikut juga, is oke aja. Jadi Miss Dina. Iya, tapi kan masih baby face. Iya. Kalau yang baby face nih? Kita sih sebelum ditembak ya. Iya, Son. nembak duluan aja Nembak dah. duluan aja. Biar jadi samcan sekali-kali. Oke, Gitu. nah untuk pesertanya sendiri terbuka untuk siapapun, rekrutmennya juga tidak terbatas untuk siapa. Maksudnya di OMK Paroki ini nih boleh gabung di sini juga? Boleh. Nggak ada regionnya ya, nggak ada ya. Bahkan banyak kan pendatang kalau kita mah di sana. Oh. Ya kalau pepergi nggak ada, ini kan pendatang. Iya, iya juga sih. Keluar. Oh iya bener juga ya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau di paroki-paroki itu kan per paroki nih yang Iya, duduknya. iya. Berarti kalau untuk di Borromeus itu bebas sebenarnya ya. Kalau kita paroki kan masuk katedral. Masuk katedral. Kita hitungannya kan kapel. Ya. Iya. Lingkupnya lebih kecil. Jadi biasanya anak-anak yang tinggal di sekitar situ yang kuliah misalnya dari ITB. Dekat situ ITB, Unpad. Benar, Unpad, ada Unikom, ada yang Oh iya. Sekolah Hukum Likmi Bandung. barangkali. Oh Tapi iya. kenapa dari Hasanuddin nggak di situ? Universitas Hasanuddin kan di Makassar. Iya jauh juga ya. Jauh ya? Jauh ya. Nggak ada OMK-nya di sana, Pak. Bapak Kirain dari Unhas jauh-jauh ke sini. kurang jauh. Kurang Pak. jauh. Tapi yang pastinya suster ini mendampingi dan juga sebagai pengayom juga nih anak-anak iya. muda. Berarti banyak dong berhubungan sama curhatan anak muda zaman sekarang. Banyak. Banyak ya. Iya. Udah berapa lama sih suster di sana? Kalau nantar bulan Bertugas. Februari 3 tahun genap. 3 tahun. Iya. Februari ini Baru 3 3 tahun. tahun. Februari ini. Sebelumnya suster di mana? Sebelumnya saya di Civita. Civita juga- Bogor? Civita kok di Bogor sih? Saya asal ngomong sih sebenarnya. Biar kelihatan pintar aja. Kejebak ya kan? Kejebak. Iya. Civita itu bukan Karangtumaritis bukan? Kagak Tangerang atuh mah. Tangerang. Kan, Ya boleh. sebelahnya Bogor. Sebelahnya Bogor kan? Beda tipis. Oh di Civita sebelumnya. Ember. Berapa? Civita itu
istrinya Kovita. Udah gua tungguin. Oh, di sana sama bertugas sebagai suster Ya. pengayom juga. Pemberi retret kalau di sana. Jadi Retret, kita oke. tim, ada tim beberapa, ada frater, ada suster, yes. juga ada romo. Aku pernah retret di sana, suster. Oh iya, Di tahun berapa Cibita. ya? Tahun berapa? Wah, jangan sebut tahun dong. Mungkin kemarinnya baru peletakan batu pertama. Oh mungkin. iya. Iya. Iya, pernah gue di sana. Serius beneran? Beneran, Enggak, serius. gua kalau lu ngomong kayak gini tuh gua takut Serius. kejebak. Enggak. Soalnya suster udah kejebak hari ini kan. Enggak. Gua mau Beneran. nggak mau mengikuti kesalahan yang Dan sama. gue kan SMP sekolah Katolik. Iya. Dulu aku SMP Strada Tangerang. Oh iya, Strada benar. Slamet Riyadi. Ada ya, benar ya? Kalau Kalau ret- Strada itu mah udah sering di retret sana. di Civita. Betul. Oh. Disitulah aku yang nangis darah sus yang dikasih iya. lagu itu tadi. Apa? I'm Nobody's Child. Kan udah sesi ini coy, sesi buat mengaku dosa ke orang Betul, tua. Iya, rekonsiliasi. Betul, Oh, dan rekonsiliasi. disetel lain-lain. lah. Walaupun waktu itu masih tradisional ya. Jadi pas suasana sedih udah dibangun nih. Tapi suara kaset cek. Berarti bayangin aja Bapak Ibu ya, dan juga semua yang nonton, teman-teman muda juga. Kalau zaman kaset, tahu kaset nggak? Tahu kaset nggak? Ya, dia masih zaman kaset. Minimal lah. Kalau kita kan zamannya CD, DVD. Iya. Hei, kita mau beda 5 tahun. Hei, Pak. Oke, berarti di Civita berapa tahun, suster? Hampir 2 tahun lah di situ. 2 tahun. Cuma Iya. sebentar, iya. Oh, sebentar-sebentar Iya, ya? sebentar. Kalau suster muda di tempat kami biasanya cuma sebentar. Oh, gitu. Iya. Mumpung masih bisa jalan jauh, Jauh. masih bisa berkarya banyak. Nah. Sebentar. Tapi biasanya kalau 2-3 tahun pindah. Kalau habis datang ke rumah Noni, besok dipindah. Romo Ferdinand langsung ke Asma. Oh ya udah. Ayo. Mungkin saya nanti ke Flores kali. Emang pengen kayaknya nih. Tapi kalau Amin. ngomong destinasi tujuan Iya. gitu ya, yang dipengenin sama Suster Yunita, Iya. selepas dari Bandung nanti someday punya impian Ini kan kemana sih? keinginan aja. Keinginan aja. Kalau saya sih pengennya sih tugas di desa-desa. seperti Desa-desa, itu, iya. seperti? Bisa di Irian, bisa di Irian Flores. zaman kapan ya? Bentar. Iya, mohon maaf nih, sekarang maksudnya. Papua. Iya, Nah, Oh ya Papua. Iya. Papua. Ini masih Nah. ada peninggalan-peninggalan Orba. Bahasanya ya. Bahasa-bahasa. Iya, Flores. Kan tahunnya ya, beda, tadi ya. 70-an. Flores terus Kalimantan, mau Kalimantan? Kalimantan kita baru. Oh, baru. mau, iya. Kalimantannya di mana? Di yang baru, ibu kota baru, Oh, yang Nusantara. Iya, kita baru mulai di situ. Berarti udah itu jadi kota ya, nggak akan Iya, desa, berarti amin. lewat. Iya, kota, betul lewat. For your information, Suster, ini acara ditonton Bapak Uskup. Jadi dan Yes, udah gua gitu, jebak. udah gitu juga ucapan adalah doa. Amin. Amin. Jadi tinggal tunggu Contoh surat kayak tugasnya. Romo Ferdinand ya, keluar dari rumah Noni langsung Asmat. Asmat. Karena itu kita jebak juga. Romo Ferdinand pengen kemana? Pengen ke Asmat. Oh iya, Langsung, besok. langsung. Iya ya. Berarti harus hati-hati, mikir dulu. Oke, sister, kalau gitu Civita itu kan retret ya. Retret identik juga dengan orang muda. Iya, Mulai betul. dari SMP, SMA. Kemudian sekarang juga tugasnya berkaitan dengan orang muda. Kenapa? Apakah ini suatu kebetulan suster selalu bersinggungan dengan anak muda atau memang spesialisasi seorang suster Yunita di sini? Saya kurang tahu persis ya, tetapi mungkin kongregasi juga melihat ada passion saya di situ kali ya. Oh, Soalnya ada busana. iya, Passion Pak, Iya. passion. Passion Week. Passion. Passion Week. Passion Week. Dibalas. Passion Week. Passion itu adalah keinginan Iya, atau hasrat Oh, Pak, iya. gitu. Ada passion di sana. Ya, seperti itu. Karena sebelumnya juga pernah di asrama dulu. Di asrama Stella Duce di Jogja. Jogja. Terus juga Stella Duce 1, Stella Duce 2 sudah ke sana. Jadi saya juga menikmati sih bersama anak muda. Apalagi dulu zamannya seneng-seneng drama Korea. Saya nonton juga. Oh, nonton juga. Seperti- Ikut baper-baper Lah juga. kalau ditanya, suster, gini-gini mereka cerita, kalau saya nggak nyambung, ngapain cerita apa mereka? Oh, harus bisa Iya, ngikutin. jadi nonton, sekarang terbaru apa deh? Ini nih, saya nonton. Oh, kayak gitu ya, oke gitu. Oh, kalau gitu kita Nah. punya hadiah buat suster. Apaan? Dua sosok pura-pura nggak tahu apaan, tiba-tiba ikutan Di begini. luar ekspektasi loh. Bagus. Maaf, cobaan kami udah berat. Jadi kita udah bisa mencoba ini. Kapan lagi di skill dua bapak-bapak? Tapi ngomong-ngomong jadi suster nih ya, maksudnya seorang suster Yunita, waktu pertama kali masuk biara itu tahun berapa, Sus? Pengen tanya Tahun dong. 2002. 2002. Iya. Itu kalau kita sedikit flashback ke belakang. Dulu kenapa kok mau masuk biara? Bukannya katanya dulunya lulusan dari Pariwisata. pariwisata. Nah ya itu. Kenapa? Lah itu kenapa? Nah Kan
pengen tahu, kok situ ikut Panggilan, bingung. panggilan Tuhan itu misteri. Ya. Saya dulu kuliah pariwisata, udah lulus, saya udah kerja sekitar 2 tahunan ya. Kerja di bidang apa? Saya guiding. tour oke. leader. Iya. Tour and Oke. travel. Iya, Oke. saya guiding dulu ya Jepang, Inggris biasa seperti itu ya. Iya. 2 tahun, jadi kalau pagi sampai sore saya guiding, ntar sorenya saya kursus lagi Jepang sama yang lainnya seperti itu. Oh, kursus bahasa maksudnya. Nah, Oke. selama 2 tahun itu ya kalau dari segi materi udah lebih dari cukup ya, Ya. dapat. Tapi kok ngerasanya kok kayaknya hampa gitu ya. Kayaknya hidup tuh kurang berarti seperti itu. Padahal baru 2 tahun menjalani kegiatan Iya. yang secara materi punya penghasilan yang Betul. lumayan. Dan Betul. juga apa, jalan-jalan gratis, Son. Iya. Nah, kalau kita malah pengen jalan-jalan Bener. gratis, Iya. nggak ada yang mau ngajak. Betul. Malah terakhir kita pengen human trafficking biar kita dijual dah hasil keluar negeri. Yang penting luar negeri aja. Yang penting kita keluar negeri dah. Kemahalan pokoknya. Oke, 2 tahun. Seperti itu. Iya, sekitar 2 tahun. Oke. Terus itu waktu itu ada acara kayak apa ya? Kayak perkenalan gitu ya, kongregasi-kongregasi. Oke. Nah, saya ikut Di mana tuh, Sus? di Yogyakarta. Oke. Tepatnya itu di Paroki Pringulung. Oke. Nah, setelah itu saya tuh sungguh tertarik, ada beberapa suster yang men-sharekan panggilannya di Iya. situ ya. Iya. Nah, terus dia mengatakan begini, datang dan lihatlah. Wah, penasaran gitu loh. Wah, pengen udah saya telepon, akhirnya janjian. Ya, sampai sekarang lah ke sana gitu loh, seperti itu. Oh. Jadi, emang ada beberapa kongregasi. Iya. Saya telepon, saya coba ke sana, tapi ternyata kok yang serak itu ya di CB gitu loh. Iya, dan satu titik yang bikin ya saya masuk biara. Maksudnya kalau kita ngomongin panggilan spiritual mungkin orang beda-beda nih. Iya, betul. Nah, untuk seorang Suster Nita ini mungkin agak personal, mengalami pengalaman spiritual yang akhirnya kata Nodi, ini gua harus masuk. Ini nih gue masuk biara. Ada nggak gitu. sih? Apa sih? Iya, ada. Aku tuh pengalaman, saya tuh kan dulu juga bukan cewek yang lurus-lurus ya, seneng ngebut-ngebutan. Sebentar, cewek yang apa? Maksudnya tuh yang alim-alim, nggak seneng ngebut-ngebutan. Iya. Dulu main band juga. Trek-trekan. Seneng, terus main band juga sama anak-anak sama temen-temen dulu. Waduh. Jadi seneng Main bola barangkali. main bola juga. Bola bekel, bola bekel. Sedangkan gua sama Sony aja Bola main bekel. Kita Barbie nyaman. Kita main Barbie nyaman. Gak suka main bola kotor. Ih, panas. Oke, berarti maksudnya dalam artian bukan berarti kegiatan seperti band Iya. bola itu ya gimana? Cuma Betul. Suster orang cukup aktif. Betul, Berkegiatan apapun ini Bener. semua dilakukan. Trek-trekan, balap liar. Senang sesuatu Balap liar. yang baru gitu Heeh. loh. Nah itu ketika itu baru ngerasa kok ada sesuatu ya kayaknya hidupku Iya. tuh kayaknya tuh kok nggak berarti seperti itu. Sorry, Suster umur berapa? Maksudnya gini, kalau kita ngomongin usia ya, tidak semua orang di umur tertentu punya perasaan seperti itu. Suster umur berapa? Waktu itu. Waktu itu Bukan 20 sekarang, tenang. MBK. Dia udah panik. dihitung. Iya. Dia udah panik. 22 tahun. Waktu itu. Cek kalau cemiu ya, correct me if I'm wrong. Dah. 22 tahun kan kita umur 22 suka Ya. main, suka bergaul, terus boro-boro mikirin ada yang tidak membuat hati hampa, kayaknya nggak kepikiran. Nah maksudnya kok menurut Suster ya, apakah ada pengalaman hidup sebelumnya bersama keluarga kah sampai bisa merasakan hal itu di umur 22? Ada sih pengalaman yang membuat saya dulu ya, karena saya kadang tuh suka ngebut-ngebut itu ya. Saya tuh kecelakaan tuh udah berapa kali kalau saya Iya, bisa ngomong Iya. dari awal dong, jadi kita tahu. Diumpetin lah kejadiannya. Kecelakaan tuh udah berapa kali ya. Pantesan agak-agak. Di- Sering ketabrak ternyata ya. Sering ketabrak. Iya. Bentur-bentur gitu kan. Masuk jurang kan pas dia. Kecelakaan berapa kali? Beberapa kali kecelakaan. Nah, kecelakaan terakhir itu saya ingat sekali pas tahun baru itu pas saya waktu kuliah dulu. Oke. Itu lumayan parah kan, ditabrak mobil dari belakang. Saya waktu cenglu, goceng 3 masih Goceng tilu. Cenglu. gitu. Ini yang tahu istilah ini cuma anak trek-trekan. Trek-trekan. Kalau ngaceng lu bolu biasanya. Bonceng tilu. Boceng Gitu. tilu. Terus itu ketabrak teman saya itu yang giginya patah, yang kakinya patah. Saya waktu itu sempat pingsan sebentar, tapi puji Tuhan ya, kok Tuhan tuh masih memberi saya kehidupan lagi gitu loh. Padahal kalau dipikir-pikir temanku tuh kakinya patah, giginya patah, pada patah-patah. Saya tuh nggak ada yang patah gitu. Gak cedera apapun. Kagak cedera. Terus jadi temennya Benjol jadi artis benjol dangdut dikit nggak? di sini. Itu patah-patah dong. Gitu. Itu. Terus. Tuh waktu SMA juga pernah, tapi dia tuh kena ini aja sih, geger otak aja gitu loh. Jadi Bikin emang otak aja sih. Cuman. cuman gitu loh. Mungkin Nah, itu karena benturan itulah yang menyebabkan
suster ada yang kurang. Jadi dia pengen masuk biara. Tuhan ajaib memang. Iya. Luar biasa loh. Dari benturan. Ya kayaknya saya diingatkan dari benturan itu ya. Bukan, jadi lupa diri. Saya siapa ya? Saya dari mana? Aku siapa ya? Aku siapa? Pingsan berapa lama? Ya nggak lama sih. Gak lama, cuma baru ciuman 3 hari yang lalu. Karena saya ingat, aduh, kalau aku pingsan motorku sama siapa, tek, langsung hidup lagi. Ya. Wah. Langsung sadar Masih gitu loh. materi dan duniawi ya. Kagak mikir ntar kalau tiga-tiganya pingsan, Iya. lah motornya Iya, motornya siapa yang nyuci? Rait ember. Oke. Udah, itulah pengalaman terakhir itu ketika saya tabrakan itu, akhirnya saya bilang, aduh Tuhan tuh kok baik banget ya. Nah setelah itulah saya rajin tuh doa koronka itu. Ya. Oh, Saya hanya mohon, koronka. Tuhan kalau emang ini jalan buat saya, beri saya kekuatan, beri saya kekuatan untuk memutuskan dan juga kekuatan untuk segala sesuatunya yang akan saya hadapi ke depan. Hanya itu sih waktu itu. Udah, puji Tuhan, Tuhan jawab waktu itu. Jadi momentumnya memang berawal dari pengalaman hidup. Pengalaman, juga ya. pengalaman dicintai Tuhan secara personal Iya, seperti itu. gitu. Yang Padahal luar waktu biasa. itu ugal-ugalan jadi Nah manusia betul. ya. Kalau dipikir-pikir, waktu itu adik saya yang pingin. Adikku tuh pengen banget jadi suster. Adiknya Adik suster beneran, sekarang adik nggak? beneran, adik. Emang ada adik Masa ada ya, beda dong. Adik saya persis tuh pengen banget jadi suster. Tapi saya bilang, aku tuh siapa sih ya? Aku tuh nggak punya apa-apa. Kudus-kudus banget juga kagak gitu ya. Juga kagak, iya makanya. Orang biasa-biasa aja. Ya. Punya kelebihan apa sih? Enggak, berat badan doang yang lebih ya. Kaget. Gue juga. Saya juga. Semua di ruangan ini kaget. Berarti ada harapan loh. Ada Berat, harapan. Tapi nggak bisa. kelebihan. Oh udah ya, Udah ada udah. cincin terlihat di sini. Udah expired mah. Bukan taken ya, expired. Nah, kalau sekarang pertanyaannya adiknya Suster Yunita yang pengen jadi suster itu, sekarang jadi suster nggak? Ya puji Tuhan sudah mendapatkan pendamping hidup. Oh. Sudah jadi susternya anak-anak. Anaknya. Benar. Itulah ya misteri kan ya. Misteri yang pengen malah menikah. Yang Malah pengen saya menikah malah jadi Iya. Iya. Jadi kalau dulu itu umur segitu dulu kuliah di mana? Suster Dia di Jogja, pariwisata, AMTA. Nah, berarti kalau tahun segitu di sini ada yang melihat ada cewek rambutnya basah nih. Naik motor trek-trekan. Mungkin dulu ya. Iya kali. Habis mandi sore kan. Terus ya asik nih trek-trekan gitu. ngeringin rambut. Ngeringin rambut sekalian. Zaman hari raya. Nah, suster kalau sekarang bertugas dengan apa namanya dengan anak-anak muda nih, orang-orang muda ya. Kesulitan apa sih yang paling suster alami sekarang yang berat banget gitu kayaknya? Minta tolong dong kalau bisa yuk bantuin gitu untuk menggalang anak muda ini menuju arah yang lebih baik gitu. Ada kesulitan apa suster dalam keseharian gitu? Oke. Sebenarnya anak muda zaman sekarang itu punya apa ya? Punya hati yang luar biasa. Kalau kita bisa menyentuh mereka dalam aspek yang seperti itu. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Asik. Mulai keluar satu-satu ya. Wah. Iya. Oke. Nah, ini dicatat loh sama Bapak Ember. Uskup. Dicatat. Satu poin. Nanti kita coba Metallica ya. Oke. Oke, terus juga ada beberapa hal sih yang kadang-kadang saya beri masukan pada mereka juga. Yang pertama itu soal on time. Anak-anak hari gini susah banget gitu loh. Tetapi saya juga begini bilang pada mereka, kalian mungkin sekarang tidak melihat manfaatnya bagaimana belajar on time. Tetapi nanti ketika kalian di dunia kerja tidak bisa seperti itu gitu. Jadi saya memberi masukan, Anda mau dengar silakan, enggak silakan. Tetapi nanti Anda akan misalnya tuh merasakan sendiri suasana seperti itu. Bagaimana dalam dunia kerja juga harus bisa on time, belajar segala sesuatunya juga ada rasa tanggung jawab di situ. Nah, gitu. ini kaitannya sama generasi ya. Kebetulan saya juga cukup mempelajari tentang generasi ini unik loh. Ya. Kita dari generasi yang mirip nih, deketan lah. Iya. Deketan. Ulang. Iya, sus. Dia cepetan iya aja. Iya. Kayak nggak mau sendiri gitu. Iya. Padahal kalau gue lihat kalian berdua aja. Iya. Jauh. Nah, jadi generasi kita, sus, banyak yang bilang kita kategori generasi X nih. Oke. X, kemudian dia millennials. Nah, generasi sekarang atau generasi Z, ada yang mengistilahkan mereka generasi strawberry, Jal. Strawberry. Kenapa? Tampilannya indah-indah sekarang tuh. Tapi lemah dalam artian manja. Karena penggodogan dengan zaman kita beda. Contoh paling gampang, kalau dulu kita sekolah dimarahin guru, kita pulang lapor orang tua, dimarahin lagi sama orang tua. Iya, betul. Sekarang katanya orang tua ke sekolah marahin gurunya. Gitu. Iya, betul. Nah, perbedaan generasi yang paling mencolok walau tadi itu
identitas yang sekilas suster sampaikan ya. Secara general perbedaan generasi ini yang paling mencolok buat suster tuh apa? Dari pola pendidikan orang tua ke anak. Kan suster ngalamin dong generasi yang sebelumnya, generasi kita terus yang di bawah sekarang. Gimana apa yang Sus? paling mencolok? Apa ya? Cara mereka juga untuk istilahnya itu problem solving buat bagi diri mereka sendiri gitu loh. Yes. Nah, kadang-kadang kalau misalnya anak-anak tuh sudah down sampai sedown-downnya itu gitu. Sebaper-bapernya. Kalau udah Baper-bapernya. terpuruk, mereka menikmati Purukannya keterpurukannya. itu terus menerus gitu loh. Nggak bounce up ya. Betul. Iya. Jadi kadang kita tuh mempush mereka, ayolah, pasti bisa. Kita bantu apa? Akhirnya kadang saya karena ini down, akhirnya saya menggerakkan teman-temannya. Ayo guys, tanya Down dia. yuk. Kita down bareng yuk. Ayo guys, kita down bareng. Biar sefrekuensi. Guys, tanyain butuh apa? Saya bilang Artinya begitu. membangun support system. Jadi karena kadang kan saya tiap anak kan beda, Yeah. pendekatan mereka juga beda. Ada yang bisa kita kasih tahu dengan bercanda, ada yang kita kasih tahu harus dengan yang lugas, Tegas. yang simpel, tegas seperti itu. Tapi juga ada yang harus dengan lembut. Nah, saya melihat itu sih pendekatannya secara pelan-pelan. Nah, ketika saya tahu anak ini, anak ini langsung lagi down. Oke guys, akhirnya kita buka pertahanan di sekitar dia, tanya bisa bantu apa. Saya minta dulu teman-temannya. Nanti setelah itu, Suster, belum. Akhirnya saya baru maju seperti itu gitu. Saya membawa mereka juga untuk menjadi solider. Oke. Belajar Memang solider dengan sekarang teman-temannya. cenderung individualis. Menurut Apanya? suster? Enggak. Kalau kita ngomong soal Jadi kalau soal kerjasama mereka oke, bisa. Tetapi kalau dalam urusan pribadi misalnya apalagi kuliah. Nah, soal TA itu kan kadang kan lebih ke pribadi ya, seperti itu. Yeah. Kadang-kadang yang semangat ya semangat, tapi juga kadang ada yang ketika ada trouble apa-apa langsung down seperti itu. Sabar Son. Ini juga ada problem sama TA. Jadi kita Masih kita menjadi teman, jadi sahabat, menjadi Iya. seseorang lah buat mereka. Kalau masalah sama kan gini namanya OMK, kita juga pernah muda dulu ya. Oke. Dulu ya. Kenapa harus di-mention dulunya, Nok? Maksudnya sekarang juga kan apalagi dengan ada drakor dan lain sebagainya. Apakah ada juga nih drama-drama yang bucin-bucin, budak cinta? Apakah ada di lingkungan OMK yang suster hadapin gitu? Kan Ada. itu nggak menutup kemungkinan karena zaman sekarang anak-anak segala-gala lebih mudah akses dan lain sebagainya. Kalau lu nonton film kan atau denger lagu pakai kaset, cetek misalnya. Sekarang klik muncul gitu kan. Gimana Sus cerita-cerita lucunya gitu menghadapi sih. bucin-bucin anak-anak OMK nih? Ada sih bikin bucin, tapi kadang malah saya mendukung gitu loh. Ya, apalagi kalau Ya ketika udah tikung. Tikung aja. kalau tikung mah kagak. Oh, Jalannya kagak. lurus harus itu. Oh, harus lurus. Kalau ada yang bucin saya lihat, ini punya perhatian, udah kadang saya bantu gitu. Nggak apa-apa, masih satu agama. Yeah. Masih bisa sama-sama saling mendukung. Misalnya mereka ke gereja bareng, tapi saya kasih tahu, ketika kamu berdua oke, tetapi ketika dalam kebersamaan, nah kamu harus bisa bersama dengan teman-teman. Jangan berdua terus Asik gitu loh, sendiri. asik sendiri. Iya suster, udah. Jadi kita menikmati, tahu ini pasangannya tahu. Kita saling mendukung. Tetapi ketika saat bersama, yaudah kita gabung Oke. sebagai bersama gitu loh. Kalau sekarang suster merhatiin nggak sih? Sekarang itu ya Not ya, kalau gue perhatiin kita banyak sekali labeling dari satu kondisi yang kalau zaman dulu biasa aja. Misalkan toxic relationship. Oh aduh. Terus anxiety Iya. gitu ya. Dulu itu sebenarnya galau it's galau gitu. Iya. Kita merasakan suatu kegalauan, ya sudahlah. Tapi sekarang orang memproklamirkan gue Banyak anxiety. turunannya. Ya, betul. Dan labeling itu membuat orang merasa dibenarkan. Gue boleh dong anxiety. Jadi kayak Wes. yang pembenaran aja buat dia gitu. Hmm. Nah generasi sekarang tuh kita nggak mau judgy ya dalam artian. Tapi banyak sekali penelitian juga yang mengarahkan generasi sekarang itu seunik itu gitu. Nah suster setiap hari nih bertemu dengan generasi seperti ini. Setuju nggak sih dengan pendapat bahwa generasi sekarang itu dengan adanya label-label tadi itu jadi dibilang lebih lemah daripada generasi kita sus? Kalau soal label ya, kita kan nggak bisa mengadili orang juga ya. Betul. Kadang latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan dia juga mempengaruhi dia bagaimana akhirnya dia bersikap seperti itu. Nah justru kalau saya pribadi, kalau emang ada yang seperti itu, bukan dalam arti kita membenarkan, kita membuat dia tuh, oh ya udah nggak apa-apa kamu begitu gitu loh. Tapi bagaimana kita juga menjadi teman buat dia. Kalau kita tahu dia seperti itu, bagaimana kita membantu dia gitu loh. Kadang orang yang berperilaku seperti ini, dia nggak tahu nih dia tuh begitu. Oh iya betul. Nah, Nggak sadar, dia nggak ya? sadar, dia nggak Nggak sadar sadar. seperti itu. Dia nggak sadar bahwa dia tuh toksik tadi itu nggak sadar gitu loh.
Tapi akhirnya apa? Imbasnya kan kenanya ke lawannya gitu kan, ke temannya, ke sahabatnya dia seperti itu. Jadi bagaimana kalau saya pribadi sih memberi penyadaran untuk dia dulu gitu loh. Karena yang bisa merubah dia dirinya sendiri gitu loh. Ketika kita terus menjudging dia terus, ya nggak akan merubah dia gitu loh. Ya orang dia nggak makin tahu. terpuruk, Ya. makin terpuruk lah dia seperti itu. Tapi untungnya komunitas inilah, maksudnya berada di lingkungan yang tepat membantu orang juga menyadari ya kondisi dirinya tuh seperti Iya. apa. Mungkin kalau dia ketemu katakanlah teman-teman yang tidak menjadi support system dia ya Nah, bahaya juga. betul, benar. Untung dia ada di Nah, lingkungan justru ini. itu. Jadi suster di sini di tengah-tengah UMK mungkin sebagai penetralisir juga Iya, kali ya. iya Jadi sih. maksudnya Iya. penghubung sekaligus antara pribadi yang satu dengan yang lain. Biar nggak kagok kali ya ngobrol, berkomunikasi. Tapi kadang juga kan itu butuh keterbukaan dari pribadinya sendiri ya. Iya, Betul. betul. Kalau misalnya dia mungkin nggak merasa, tapi misalnya kita lihat, oh kayaknya misalnya si Sony deket sama si Paijo, deket sama Emang ada. Iya deket. Sony deket sama Paijo. Ayo udah deh, jadi minta tolong dulu ke Paijo, kasih tahu dia seperti itu. Jadi jangan sampai saya maju dulu karena kadang-kadang, oh kok suster sudah maju gitu loh. Apakah iya. terlalu penting masalah itu? Waduh, Wah. sampai suster turun Jadi, tangan. Biasanya gini, kalau misalkan ada ya sekolah-sekolah yang memang juga bareng ada susteran, ada susteran gitu-gitu. Begitu suster lewat, suster. Udah apa gue sih? Cuman GR gue Sony lagi ngobrol kan, tiba-tiba ada suster. Makanya dibangunnya gitu ya, tidak melulu langsung Bener. sesuatu dulu. Jadi saya selalu justru mengajak anak-anak supaya saling solider, berbela rasa dengan Care lah ya temannya. sama teman-teman. Makanya kadang juga tanya, gimana kabar itu? Teh udah selesai belum suster gini-gini. Dia butuh apa ya? Nanti tanya sama temannya. Coba dulu kamu tanya dulu. Butuh joki apa? buat skripsi. Iya loh, ada nggak? Di mana ada. Tapi barangkali punya linknya yang biasa di Iya. ITB. Emang jalannya kita udah lurus sekarang. Iya. Nanti habis ini, Son, ini nomor handphone saya. Kalau perlu. Suster nanya dikit dong, Oke. yang rada nyerempet nih. Asik. Di lingkungan suster juga kan, Suster Yunita bersama beberapa rekan suster lain nih. Oh, Yang paling muda suster umur berapa ya? yang paling muda tuh Boleh Suster Sapio, 20 kalau nggak salah. Sapio. 20-an, iya. 20-an. Iya, 20-an. Nah, maksudnya kan ini kadang yang anak muda nih bergejolak nih kan. Yoi. Coy, kalau gue ya lagi punya masalah nih. Gue udah tahu lu mau nanya. Ya. Gue dinasehatin Nah. sama orang yang gue rasa, wah ini bisa ngasih nasihat ke gue. Ya. Ada yang baper. Nah, apalagi suster masih muda. Masih muda. Terus orang muda yang dinasehati ini, wah ngerasa coy, wah Gua nyaman. nih. Kok baper? Ada nggak sih sus yang gitu suster? Kejadian. Jawab aja nggak apa-apa, Sus. Jawab Ada aja. sih. Ada. Ada aja ya. Ya, ada. Sering Ya. nggak? Pelan-pelan main cantik gitu loh. Susternya kaget. Ada sih. Ada aja ya, Ada sih. Ya namanya manusia ya. Betul. Iya, Wah, betul. lihat cowok Manusiawi. cakep, cakep cowok itu, iya, udah disadari aja. Oh cowok cakep, oh ya udah iya gitu. Saya punya perasaan, kok kayaknya aku tertarik sama itu ya. Justru ketika kalau kami tuh kadang ya suka itu loh, suka saling sharing suster-suster muda itu. Masih muda ya saya ya. Iya. Masih lumayan lah ya. Mudah banget. Setengah tua lah saya. Iya. Jadi kadang kita nyaman saling sharing bersama gitu loh. Terus muda, misalnya kita lagi ngobrol bareng, iya loh ada gini-gini, udah cerita aja gitu loh. Malah jadi free hati kita. Oh, tidak disimpan Gak disimpan. sendiri. Iya loh kayaknya tuh ada perasaan dengan aku begini seperti itu. Oh iya tuh, ya udah. Yang penting kamu tahu sekarang jaga jarak aja begini. Jadi saling menasihati. disampaikan ya, Betul. susternya. Ternyata apa namanya yang manusiawinya ada ya iya. ternyata. Itu Ya. Manusiawi sekali. biasa betul untuk kita malah bagus kalau dia berani menyampaikan gitu. Biar open, biar nggak ada negatif thinking dari yang lain-lainnya. Dia juga nggak semakin tertekan dengan perasaannya sendiri. Tapi ada kita teman-teman saudara sekomunitas yang membantu dia. Iya. Kalau para susternya udah mantep nih, tapi ada yang kekeh gak sih anak muda ngejar gitu suster? Suster aku tunggu Aku kamu. tunggu gitu. Kayak waktu itu siapa yang cerita? Ini Roma Elvin. Oh, Ada loh yang Romeo ada aja ya suster? ada itu dulu pernah di satu daerah gitu loh. Ada kakak saya sih ada ngejar kekeh, akhirnya setelahnya kita pindah, dia ngejar lagi kita pindah. Gak hilang akal dia, emang luar biasa. Cinta yang Namanya diperjuangkan. cinta, tetapi akhirnya lama-lama mungkin dia sadar kali ya. Ya, atau disadarkan Tuhan ya? Oh betul, disadarkan Tuhan. Terus juga Ternyata diajak ya udah ngomong. dia masuk biara, ya udah aku masuk Mas pastoral. pastoral.
Iya, udah nggak bisa ngapain. Itu skakmat buat Skakmat. dua-duanya. Betul. Oh, jadi cerita-cerita seperti itu mah ada aja suster. Ada. Dan Ini itu yang alami sih, biasa, nggak apa-apa. Iya. dan tidak menjadi hal yang tabu untuk tidak dibicarakan. Iya, Maksudnya karena ini sesuatu yang natural dan manusiawi sekali. Iya. dialami. Kalau saya punya pertanyaan lain seputar suster juga, Oke. gitu kan. Kalau suster bajunya khas, ya kan, selalu pakai. Kalau saya bilangnya Kita apa ngomong di nih? Indonesia nih ya. Ngomong di Soalnya mungkin Indonesia. di luar beda kan. Betul, Iya. betul. Ngomong di Indonesia. Suster itu dengan selalu kalau keluar rumah atau keluar mana pasti pakai slayer. Namanya Ini sebutnya slayer Iya, ya. slayer, kabet. Soalnya kan ada kalau orang awam bilangnya kerudung. Oh iya betul. Ya kan? Oh iya, paling gampang Paling aja. gampang karena Dulu. disamaratakan itu Yes. udah global ya. Iya, iya. Nah, kalau di masyarakat nih suster yang ngobrol sedikit, misal mau naik taksi online atau kalau nggak mau naik angkutan umum, kan nunggu bareng tuh sama masyarakat lain. Ada yang mereka gimana sih tanggapannya? Apakah aneh ngeliatin? Apakah ya boleh ceritalah sedikit. Di tiap-tiap daerah berbeda ya. Bandung aja Bandung nih. Kalau di Bandung itu ada paling lihat dari atas sampai bawah. Nah, Sampai bawah. tapi nggak Udah, nanya. enggak. Tadi saya senyum aja kadang-kadang. Oh. Bu, Pak, tetap kami tegur Iya. seperti itu. Ya. Oh, kadang juga ada beberapa yang tahu juga, kadang ada yang manggil suster, Bu, itu biasa. Iya. Saya pernah tuh dulu di Bengkulu, itu lucu lagi. Naik angkot mau beli sesuatu. Ya itu, pakai baju kuning, janduk, pakai baju ini. Jadi kita digoda-goda begitu sama mereka. Gitu. Oh iya. Tapi dia biasa aja. Diajak ngomong ya kita balas. Ibu udah nikah ya Bu ya? Iya, bilang gitu. Nah apa tuh Bu? Ya kan mereka pasti aneh kan Aneh. apa kepo gitu Iya, kan. makanya udah nggak apa-apa bilang itu kan. Terus iya. Ibu tuh cak mana tuh Bu? Bilang itu. Kami itu sama seperti ustazah, saya bilang gitu. Tapi kami tidak menikah karena kami lebih memfokuskan diri kami pada pelayanan untuk Tuhan dan sesama, bilang gitu kan. Oh, tapi kenapa tak nikah Bu? Bilang gitu kan. Kan enak tuh nikah, bilang gitu. Kalau udah gitu saya ketawa-ketawa aja Iya. kan, udah tuh. Oh iya sama, bilang gitu. Coba Pak, kadang saya kasih tuh, kalau misalnya kami mau melayani, tiba-tiba ada anaknya nangis, kan nggak bisa pergi, saya bilang gitu. Oh nggak bisa pergi, saya bilang gitu. Gimana tadi Oh iya suara Bu bayinya? ya. Cuma penasaran aja. Kenapa ada suara itu? Direkam buat ringtone WhatsApp. Karena semua orang kayaknya yang nonton juga udah tahu suara bayi. Oe. Ada oe. Ngomong-ngomong ya, itu mungkin karena Suster Yunita ini ekspresif dan Betul. dari kalau sempat kita tahu juga dia mantan anak band. Woi. Oh iya. Dulu anak band selain trek-trekan, Trek-trekan. dia band. Ngeband juga. Iya, bisa ini loh. Headbang. Dia kalau apa namanya slayer dilepas, wah. Iya, Makanya makanya sama ini- Tuhan dipasangin betul. slayer. Aduh. Teriak keriting dulu. Oh dulu hobi ngeband juga suster. Iya dulu. Oke. Ngerasa nggak sih kalau aktivitas muda suster ini membantu saat suster sekarang bertemu Gaul. lagi dengan anak muda lagi? Bergaul sama anak muda. Membantu berarti. Bantu banget. Apalagi kalau misalnya kita tugas di desa-desa atau tugas di tempat-tempatan ya. Kadang saya kan puji Tuhan bisa main gitar ya sedikit ya. Iya. Ajak nyanyi aja, ngumpul rame udah. Jadi suasana itu akan tercipta. Gimana nih? Heeh. Gimana nih? Heeh. Coba dipegang langsung aja. Dibawa. Coba. Jangan. Ya ini, coba. Nanti banyak fans yang Nggak gak enak. Nggak apa-apa suster. Nggak apa-apa, main dong, main. Suster jago main. Ternyata dari tadi lu latihan, Son. Iya. Lu udah diceng-cengin sama suster. Ceng-cengin karena pas ngeliat gua lemah. Apanya enggak biasa. Asik. Ya, jangan. Ini cepat sekali ya. Cepat sekali. Sekali. Harus disimpan dulu. Dulu posisinya jabatannya di band itu sebagai apa? Dulu saya pernah melodi. Heeh. Pernah basis juga. Yunita pada bass. Yunita sebagai baser. Salah, basis ya harusnya. Basis. Nah, Iya. itu pengalaman ngeband. Sekarang tuh ada gini, banyak orang tua melihat misalkan wah anaknya ngeband segala macam, buat apa kamu ngeband, gak ada gunanya buat Anak masa depan. nakal, wah kan ada Gak yang gitu gunanya juga ya. bermusik segala macam. Pandangan suster terhadap orang tua yang masih punya penilaian seperti itu terhadap anak muda zaman sekarang gimana suster? Kalau menurut saya biasanya ya, maaf ya biasanya Disclaimer dulu. biasanya kan
itu pandangan orang tua ya mungkin yang sudah zaman dahulu kala, zaman Ya, dulu ya. seperti itu. Tapi kalau untuk orang tua zaman sekarang biasanya lebih terbuka. Mhm. Apalagi untuk mengetahui minat anak itu kan sejak dini kan sudah banyak sekali sekarang ya. Betul. Peminatan itu kan banyak sekali. Pas sekarang tuh dari SMA kelas 1, 2, 3 itu kan kelas 1 ya sekarang ya. Iya. Ngomongnya apa? Kelas 1 ya. Kelas Kelas 10. Nah, kelas 10, 11, 12 itu kan sudah ada peminatan, udah jelas sekali di Iya. situ ya kan. Ada yang berminatnya di bahasa udah kelihatan, minatnya di Seni. musik seperti itu. Nah, biasanya orang tua zaman sekarang itu mendukung. Nah, apabila ada orang tua mungkin yang kurang mendukung anaknya bermain musik, bisa jadi mungkin mereka melihat ke depannya. Kadang-kadang kan orang yang namanya bekerja di bidang seni itu kan kadang mendapatkan image yang cukup rendah ya. Iya. Ketika dia masih muda Sayang. dia bisa berprestasi, tetapi Iya. ketika sudah tua mungkin jalannya sudah beda seperti Oke. itu. Iya. Mungkin orang tua lebih memandang ke sana. Tetapi sekarang kan tidak menutup kemungkinan seni itu kan bukan hanya saat muda, Betul. saat tua juga bisa. Orang masih banyak bisa. kok orang tua yang Bener. belajar apa gitu ya, gitar. bener. Sekarang juga yang anak-anak main game Heeh. elektronik itu Ya. hadiahnya miliaran rupiah, coy. Iya benar. Benar, Gila makanya ya. banyak orang tua juga yang mengarahkan atau mendukung anaknya bermain games. Gaming Betul. e-sport ya. E-sport itu, tapi memang diarahkan, Betul. tidak Betul. hanya bermain. Jadi kalau untuk mendukung pernyataan suster yang tadi barusan ya, kalau bapak ibu yang masih meragukan kalau anaknya main band, main musik, menurut bapak ibu nggak Ya. tepat, silakan masukkan biara. Enggak, Suster Yunita dengan senang hati akan menerima ya sus ya. Iya. Akan lebih berguna juga untuk banyak orang tentunya ya. khususnya yang mau main bass lah, katakan. Jadi biara CB selalu membuka pintu Membuka pintu. buat siapapun yang memang kalau memang putra putrinya juga ada panggilan, Betul. ataupun juga daripada main band mending masuk biara. Iya. Silakan. Kalau gitu nggak ya. ada panggilan nanti saya panggil. Nah, Nah, terdekat ini kegiatan-kegiatan apa sih, Suster? Kalau kita ngomongin pandemi, mudah-mudahan kita menuju ke arah membaik nih. Tapi 2 tahun ke belakang, tadi Suster sempat nge-mention bahwa ternyata anak mudanya pulang kampung, Iya. kegiatan berkurang. Nah, kedepannya punya program apa sih dari CB ini? Kalau untuk anak muda Untuk spesifik di Boromeus atau Di secara- Boromeus. Di Oh, di Boromeus. Nah, Kalau sementara ini ya kita baru mau merekrut. Nah, karena kebetulan yang angkatan-angkatan kan sudah pada pulang, pada lulus kuliah. Jadi tinggal hanya beberapa. Jadi saya juga mengajak teman-teman terutama dari Legio ya, ada banyak teman-teman itu untuk perekrutan dulu. Oke. Karena sudah lama kita juga tidak ada kegiatan selama 2 tahun ya seperti itu, dan mereka juga kan fokus untuk kuliah gitu loh. Iya. Karena banyak yang TA, kebetulan banyak yang semester akhir. Jadi saya juga tidak menuntut banyak mereka untuk berkegiatan. Tetapi kalau kalian bisa ikutlah dulu Legio, ikutlah dulu Miss Dinar seperti itu ketika nanti ada kegiatan. Nah, kalau untuk kedepannya masih perekrutan dulu Oke. Karena untuk sementara. ini bukan ekstrakurikuler, Iya, jadi betul. kalau sementara teman-teman di sini sibuk kuliah, tidak ada salahnya. Kita kan harus seimbang nih. Iya dong. Kegiatan perkuliahan duniawi silakan, Iya. tidak ada salahnya memperkuat keimanan juga beraktivitas di sinilah. dan kalau misalkan ada yang tertarik nih yang nonton YouTube channelnya Komsos, bisa menghubungi kemana sih sus? Untuk bergabung misalkan. Boleh. Nah, kalau ada yang tinggal di sekitar Dago ataupun Taman Sari. Taman Sari, boleh ikutlah bergabung bersama kami seperti itu. Datang langsung. Datang langsung ke kapel, boleh menemui saya juga boleh di situ. Ada nomor Suster Yunita. Ada nomornya di sini. Atau Suster Yunita tiap hari di kapel. Iya, tiap hari. Tiap hari saya akan tunggu di depan. Kok serem ya? Malah terjepret ya. Terjepret. Malah terjepret. Kita akan dengarkan Suster Yunita bernyanyi untuk Anda semua. Betul. Dan mudah-mudahan ini akan bisa menghibur kita semua, sekaligus suaranya merdu sekali nih Suster Ini Yunita ya. memang dijanjikan ya, kita pas Kita udah ngomong, kita Udah pengen ngomong. Suster nyanyi hari katanya ini. Suster Yunita ini jebolan Dago Idol ya. Di kawasan Dago, Iya. Boromeus Bermain Idol. Idol. Oke. Kalau nggak salah, Harapan 10 kayaknya. Suster ini masuk 40.000 besar ya. Iya. Banyak ya. Pesertanya banyak. Heeh. Oke. Coba mainin dulu intronya. Intronya dulu. Gue tahu nih lagu apa nih. Ini Kudus nih. Kudus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu Iya. itu ya? Itu bukan sih? Iya, ulangi. Benar. Ulangi. Benar. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Masuk. Pentingnya latihan sampai matang tuh gini. Suster, tahu nggak rasanya Not ya? Lo sebagai musisi udah main-main terus penyanyinya cuman gini. Tahan dulu Pak. Yang miss briefing itu Bapak. Bapak kan mainin intro nyambung ke sana. Udah nyambung. Penyanyi gua cuman gini. Karena dia dari tadi udah mau masuk tapi nungguin. Kodenya mana? Kan dia tadi udah gitu tuh. Tahu udah gitu. Iya. Nah maksudnya pas lagi gini, dia masuk. Cuman kita cuma lihat-lihat, kami hanya saling berpandang. Dan- Kapan masuk ini? Jadi Mohon maaf, Sister kayak nunung nggak? Gua takut dia ngobrol. Aduh. yaudah kita bongkar aja rahasianya. Tadinya kita mau plesetan guys. Ampun nah. Ya udah langsung aja ke lagu utamanya. Gak usah plesetan. Plesetan bener nih kita. Tuhan tuh gak seneng sama setan. Jangan suka plesetan. Ternyata yang unik adalah Suster Yunita ini dulu karena suka ngeband, lagu-lagunya pun lagu-lagu yang pasti yang anak 90-an tahu banget. Wah, pokoknya mah. Asik. Ini kita pilihkan yang versi agak manner sedikit. Karena dari tadi pilihannya Scorpion, White Lion, ya kan? Oke, pegang Sus ya. Yo. Harus masuk. Langsung masuk, Sus. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, broken heart can't be that bad. But it's true, it's true. Fate will twist the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. The one who wants To be with you. Deep inside, I hope I'll feel it too. Ready on the line of green and blue. Just to be the next to be Sekali with lagi. you. Build up of confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy they talk too much. I've seen. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Come on, baby, come on. Oke, yang tahu lagunya nyanyi ya. Let me be the one to show you. Ya besok. Besok. Sekarang iya besok. 3, 2, 1. The one who wants to be with Be with you. Deep inside, I hope you feel it true. tugasmu gampang banget sih. Waiting on the line just to be the next to be with you. Just to be the next to be